Selamat pagi Bu, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai anatomi dan fisiologi dari sistem reproduksi pria. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Viko Stian Pahariwan. Perkenalkan, nama saya Gideon Nagrianto Banuria. Perkenalkan, nama saya Agus Simbolon. Perkenalkan, nama saya Bizanil Sinaga. Perkenalkan, nama saya Buar Markabi Cindaun. Anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pria. Dalam sistem reproduksi pria terdapat dua bagian atau dua kelompok, yaitu yang pertama genitalia interna, yaitu organ atau alat kelamin dalam, dan kedua yaitu genitalia externa, yaitu organ atau alat kelamin luar. Di sini kami akan membahas organ-organ dari kedua bagian tersebut. Yang pertama yaitu organ genitalia externa. Organ genitalia eksterna terbagi menjadi 4, yaitu penis, skrotum, testis, dan epididymis. Organ pertama yaitu penis. Ini adalah bagian penis. Penis merupakan organ eksternal karena berada di luar ruang tubuh. Bagian ini dilalui oleh sebagian uretra yang menjadi jalannya sperma maupun untuk ereksi urin. Ereksi penis penting terjadi apabila hubungan seksual terjadi dan hanya terjadi dalam reaksinya terhadap rangsangan seksual. Organ kedua yaitu skrotum. Ini adalah bagian skrotum. Skrotum adalah organ atau alat kelamin luar atau genitalia eksterna yang bentuknya menyerupai kantong kulit dan menggantung di pangkal penis. Organ ini dibagi oleh septum yang terdiri dari jaringan fibrosa menjadi 2 ruangan, dan masing-masing ruangan diisi oleh 1 testis, 1 epididymis, dan vas deferens, bagian permulaan vas deferens. Organ ini berfungsi untuk mengatur suhu testis, karena agar testis dapat menghasilkan sperma yang baik, organ ini harus mempunyai suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan oleh suhu tubuh. Organ ketiga yaitu testis. Ini adalah testis. Testis merupakan organ yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Testis baru akan berfungsi penuh apabila ada rangsangan oleh glandula pituitaria anterior pada saat pubertas. Testis diselubungi oleh kapsul pelindung fibrosa yang disebut tunica albuginiana dan ditutup oleh membran serosa yang disebut tunica vaginalis yang memungkinkan masing-masing testis dapat bergerak bebas di dalam skrotum. Organ terakhir yaitu epididymis. Epididymis adalah organ yang terletak di belakang testis dan berfungsi untuk membawa dan menyimpan sperma yang telah dihasilkan testis. Organ ini juga berfungsi untuk mematangkan sperma yang dihasilkan oleh testis. Sekian Bu penjelasan dari saya. Organ-organ selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang kedua, organ genitalia internal pria. Organ ini terdiri dari vas deferens, selebihnya vesicula seminalis dan ductus seminalis, ductus exaculatorius, prostat. Vas deferens dapat kita lihat pada gambar yang ini. Vas deferens, saluran sperma epididymis menuju kelenjar prostat. Maksudnya sperma menuju ke prostat. Tentunya saluran ini dilewati oleh spermatozoa. Vas deferens berbentuk tabung, dapat kita lihat pada gambar. Masing-masing panjangnya itu 45 cm yang mengangkut spermatozoa dari epididymis ke uretra. Nah, dari epididymis menuju ke uretra. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Organ yang selanjutnya yaitu vesicula seminalis, dan yang kedua nanti ductus ejaculatorius. Yang pertama yaitu vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan kantong-kantong kecil yang berbentuk tidak teratur. Panjangnya kira-kira 5 cm sampai 7 cm dan terletak di antara dasar vesika urinaria dan rektum. Selanjutnya
Vesicula seminalis berfungsi untuk memproduksi air mani. Air mani atau semen adalah gabungan antara sperma dan cairan pembawanya. Fungsi yang kedua untuk memberi energi pada sperma. Sperma membutuhkan energi untuk bergerak. Fungsi yang ketiga mengeluarkan air mani. Fungsi yang keempat menghasilkan air mani yang bersifat lengket. Selanjutnya saya akan menjelaskan ductus ejaculatorius. Ductus ejaculatorius merupakan saluran di antara kandung kemih dan kelenjar prostat. Saluran ini memiliki fungsi untuk mengeluarkan air mani yang berisi sperma yang telah matang menuju uretra pada saat ejakulasi. Selanjutnya ductus ejaculatorius dibentuk dari persatuan vas deferens dengan ductus seminalis. Ductus ejaculatorius berjalan melewati prostat dan bertemu dengan uretra, menghubungkan fasa deferentia dengan uretra. Untuk organ-organ selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prostat dan glandula bulbonetralis. 1. Prostat adalah kelenjar yang terletak di dalam panggul, tepatnya di bawah kantung kemih. Kelenjar ini hanya terdapat pada pria dan tidak terdapat pada wanita. Kelenjar ini mengalami 2 kali pembesaran, yaitu pada saat pria sedang pubertas dan ketika memasuki usia 30 tahun. Fungsi kelenjar prostat ini yaitu 1. Mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. 2. Menutup saluran kemih saat ejakulasi agar air mani tidak masuk ke dalam kantung kemih. Dan yang ketiga yaitu menunjang kinerja hormon seks utama pria, yaitu hormon testosteron. Gangguan prostat yang sering terjadi adalah 1. Pembesaran prostat jinak, 2. Prostatitis, dan yang ketiga kanker prostat. Selanjutnya yaitu glandula bulbonetralis atau sering disebut Chopper. Yang ini, organ ini merupakan kelenjar kecil berwarna kuning, terletak tepat di bawah prostat. Yang ini terletak tepat di bawah prostat. Glandula bulbonetralis ini mengeluarkan sedikit cairan sebelum ejakulasi dengan tujuan untuk melumasi penis sehingga mempermudah masuk ke dalam vagina. Dan organ selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan tentang spermatozoa. Spermatozoa memiliki beberapa bagian. 1. Kepala atau caput, yang tidak hanya mengandung inti atau nukleus dengan kromosom dan bahan genetikanya, tetapi juga ditutupi oleh akrosoma. Akrosoma tidak mengandung enzim hyaluronidase yang mempermudah filtrasi ovum. Yang kedua, leher atau cervix, yang menghubungkan kepala dengan bahan. Yang ketiga, bahan atau korpus, yang bertanggung jawab untuk produksi tenaga yang diperlakukan untuk motilitasis. Yang keempat, ekor atau kauda, yang gerakannya mendorong spermatozoa masuk ke dalam vas deferens. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 10. Jika ada kata tutur yang salah, mohon dimaafkan. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih.